Kemarin berhasil mendapatkan kemenangan atas tim lawannya dengan masuknya Sally Boy. Dan bahkan Onyx, sang Raja Langit kemarin juga berhasil menumbangkan raja dari segala raja. Apakah Onyx berhasil mendapatkan 2 poin penuh atau Alter Ego akan mematahkan dominasi Onyx? Imperial Arena, mana tepuk tangannya? Go to the land of down. Let's go. Ramai sekali, semakin siang semakin ramai di sini ya. Karena yang belum datang juga masih kita tunggu di sini. Total ada 4 match di hari ini, jadi langsung aja ke sini kita seru-seruan bareng. Yes, benar banget. Mungkin udah baru pada bangun kan semalam nge-push Lustrik lagi. Waduh, itu kayak saya tahu siapa. Saya. Tapi diawali dengan orange buff ya dari Fanny-nya sendiri. Ini pattern yang terbilang cukup unik di mana dia nggak start di purple karena mungkin udah terprediksi dari Alter Ego dia akan start di orange juga. Itu yang membuat Fanny-nya mau nggak mau akan ngambil ke orange dulu. Oke, rotasi dengan ada Varsha dilakukan ke arah bottom lane membuat para pemain dari tim Onyx nampaknya boost tidak bisa terlalu melakukan dominasi. Tapi buat kalian semua jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian datang dengan retribution yang sedikit terlambat. Kairi, it's okay. Justru menurut gue dia mendingan terlambat kalau begini. Dibandingkan adu retribution, posisi dimenangkan oleh Alter Ego, dia juga cukup terlambat untuk menggunakan retribution-nya. Ya, kalau dia datangnya naik grab nggak telat sih. Iya, makanya scan aja di bawah, diskon lagi 26.000. Makanya belum datang masih ditunggu di sini ya. Iya, mari kita coba. Aduh, terbaru tuh. Tapi kalau di early kayak gini akan lumayan pasif sepertinya. Mungkin sampai Kadita ataupun Parsha yang level 4 itu akan beda lagi ceritanya. Apalagi Sally Boy yang udah mimpin rotasi. Dan untuk kontes retribution jujur Sally Boy punya Mortal Coil yang membuat dia nanti akan lebih enak dan lebih nyaman untuk retribution. Hati-hati untuk mirroring still terarah buff. Alright, di arah top lane nampaknya intens sekali para pemain dari tim Onyx. Mereka masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin taman, tapi Kairi gagal untuk bisa menumbangkan suara di depan sana. Karena target yang sebenarnya adalah Raizel. Kali ini mereka menggunakan Purify. Yang tandanya Kairi udah tahu pasti Raizel miss atau misalnya dibilang dia nggak aware sedikit dengan gameplay Kairi. Dia bisa langsung instant cutthroat. Waduh, ini setup dari Alter Ego rapi banget sih. Pai udah ada di posisinya. Dan untuk Fanny dari Kairi dia terpaksa untuk ngambil buff dulu. Tapi bakal dikontes nampaknya. Alright, bakal coba dikontes tapi Sas mendapatkan seorang Sally berbeda kemudian Rough Wave. First blood didapatkan, Sally mau hilang vision. Para pemain dari tim Alter Ego, mereka mungkin berhasil mendapatkan vision di arah tengah river. Tapi bahkan yang sangat berbahaya adalah tidak terresetnya turtle yang dimiliki dari tim Onyx kali ini. Mampukah berhasil mendapatkan 1 buah dengan retribution dan berhasil. Tail Red from Keyboy, Pai berhasil didapatkan. Para pemain dari tim Onyx kali ini masih mencoba mendapatkan Rashi. Boots merelakannya karena mungkin dia masih belum cukup untuk bisa menemukan seorang Rashi. Sebenarnya udah ditutup tadi sama Pai dengan barriernya. Tapi sayangnya kurang pas dan talent prediction. Wow. Wow, Alter Ego mendapatkan 4 voting. 3 Indonesia dan 1 Inggris. Tapi di sana Castle King Kairi dengan Fanny-nya dapetin double kill. Oh my god, Kairi benar-benar memaksakan 2 poin yang sangat mahal di depan sana. Early gaming yang tidak bisa didapatkan oleh Alter Ego. Nampaknya mereka harus mulai berubah gameplaynya. Kalkulasi energi yang bagus banget dari Kairi. Yang akhirnya dia tahu nih, ini cukup kok buat dapetin 2 kill. Dipaksain memang agak sedikit maksa, tapi nggak ada ngorbanin apapun. Menurut gue itu menjadi satu hal yang bahaya untuk Alter Ego. Dia nggak boleh terlalu nyaman main kayak gini. Dia harus cari rotasi karena dia punya grok yang instan inisiasi. Bahkan kalau misalnya ngomongin kalkulasi itu, mungkin kalkulasinya dapat dari Purify juga ya. Jadi tidak ada flicker yang digunakan. Rasi berada di garis depan, Kairi is coming up. Katon keluarkan, Rasi hilang. Instant pick didapatkan para pemain dari Cemoni. Kali ini gak bisa lagi ditembus oleh tim Alter Ego. Karena Alter Ego mereka kekurangan dari segi gold. Difference gold hingga 3.000 di menit yang ketiga. Wow, 1000 berarti 1 menit 1000 ya. Ini jauh banget sih untuk di early game, bahkan ke perbedaan sekitar 2000 aja itu udah terasa. Dan kita lihat gold difference-nya emang agak sedikit condong ke arah kiri ya. Dari semua lane-nya terbilang under 50%. Tapi ya balik lagi, masih di awal ini masih ada banyak objektif yang bisa diambil. Seperti gold shield turret ataupun turtle nantinya. Yes, bahkan para pemain dari tim Onyx 3.500 dan still snowballing. Melihat adanya potensi boots yang terlalu jauh pergerakannya di arah bottom lane dan harusnya tim Alter Ego tahu akan hal itu. Membuat para pemain dari tim Onyx, mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka turtle-nya. Walaupun kemungkinan akan dibuka oleh tim Alter Ego, tapi Alter Ego kalau untuk commit all in, mereka harus berpikir 2-3 kali lipat lagi. Karena lihat, standby di depan sana Sans,
Bakal coba dipaksa, Fade Aesthetic dikeluarkan, tidak ada covering up menuju ke arah turtle yang dimiliki para pemain dari tim Onyx dan bakal Keyboy. Terror Rush yang on point, Watcher coba menggagalkan tapi ternyata gak berhasil. Mega kill didapatkan para pemain dari tim Onyx. Belum ada retribution dikeluarkan, Kairi masih coba untuk menahan. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego, mereka kehilangan lagi. Shelly Boy. Turtle dan Shelly Boy, The Miracle Boy gak bisa bertahan. Onyx, bener-bener mengguncang Alter Ego Esports. Wah, setup dari Keyboy sih rapi banget dan Kairi. Oke Kairi, itu namanya lewat doang nggak pakai permisi tuh. Oke. Punten Slur. Tuh, nggak ada kasrotnya delay tadi. Kalau misalkan dia ada mungkin akan diambil sih itu Udil soalnya itu target yang enak lah buat Fanny sendiri. Tapi balik lagi setup dari Keyboy ini yang selalu menjadi perhatian dan Sans gak kelihatan sepertinya bang. Dan bahkan kita lihat di sini Shelly Boy Miracle Boy belum cepat didapatkan. Satu buah retribution didapatkan oleh para pemain dari tim Sans. Alter Ego, tapi lihat surprise attack! Rafael Visril! Mulutku gatal untuk membilang ada seseorang Sans di sana. Tapi nampaknya takut kedengaran oleh para player dan akhirnya aku menahan diriku, Lim. Wow, bahkan freshnya gak berhenti sampai sana bang, ditabrak terus loh. Iya Kak, ini benar-benar pace yang cukup tinggi para pemain dari tim Onyx. Mereka mengungguli 7.300 gold di menit yang kena. Coba hitung, berapa ribu gold? Bukan 1.000 semenit lagi itu. 1150. 1.150 semenit. Wah, Semenit. Ini hanya satu kill yang dikasih dan kita lihat dari segi item. Dengan heptasisnya, sebenarnya Pai damage-nya mungkin bisa cukup untuk ngambil kill ke arah Fanny yang terlalu offside dan sebagainya. Tapi tetap untuk cari momennya itu yang paling susah. Bahkan untuk ngebuka vision seperti bus yang ada di tempat Sans, dia susah banget dan white charge-nya ke bait. Wah, itu bait yang sangat mahal sih menurut aku pribadi. Kenapa? Bait yang terjadi kemungkinan besar akan ada team fight dari bottom lane. Melihat para pemain dari tim Onyx dengan satu buah rush yang terdeteksi di depan sana. Untungnya ada Shelly Boy. Mungkin kalau cuma ada Razel sama seorang Rasi itu bakal ada team fight 2 versus 2. Dan ketika team fight itu dimenangkan oleh tim Onyx, Alter Ego nggak bisa lagi untuk invasi turtle mereka di arah top lane. Ya dan mungkin untuk sekarang malah menurutku mirroring solusi untuk Alter Ego bang. Mau tidak mau? Karena kalau dipaksa terus di turtle malah keuntungan yang dapetin Onyx malah banyak. Dan dari segi emblem kita bisa melihat mungkin dari kedua tank sama-sama dengan cooldown reduction dan juga maksimal HP yang dimiliki. Cuman perbedaan dari kedua emblemnya satu Tenacity, yang satu ada Corrosiveness. Untuk power clear di awal ya rotasi dari Keyboy lumayan enak pastinya. Alright, Kairi. Perfect turtle for Onyx kali ini didapatkan. Tidak ada kontes sama sekali, bahkan Boots mengganggu pergerakan Shelly Boy. The Miracle Boy di garis depan membuat Shelly Boy merelakan para pemain yang dimiliki dan Rapwave Sans berhasil membuat 1 poin kill di arah bottom lane. Instant pick up didapatkan dengan 8.200 gold difference. Bahkan Lord nanti pun gak bisa ditahan oleh tim Alter Ego kalau Onyx mau maksa masuk ke dalam. Ya dan mirroringnya pun nggak bisa dilakukan karena mereka tahu, dari Onyx tahu, oke, kemungkinan Alter Ego akan mirroring. Dia akan ngelepas turtle-nya. Bagian bawahnya di secure semua bang. Sans udah ada, Keyboy udah ada, bahkan ceweknya ada di bagian bottom lane semua untuk mencegah mirroring dari Alter Ego dan itu bagus banget. Walaupun udah tidak ada lagi Leo tas-tas Murphy di kubu Alter Ego, tapi lihat para tim Onyx kayaknya nggak akan ngelepasin tas-tas-tasnya terhadap Alter Ego. Di depan kubu Onyx, Fedesten keluarkan Razel, instant pick up didapatkan para pemain dari tim Onyx. Terperangkap lama Fedesten Blacker tapi still survive. Gak ada damage yang bisa mendeliver. Hilang begitu saja damage yang gak berasa dengan 10.000 gold difference. How come, Lim? Wow, sebenarnya karena memang follow up damage utama yang paling besar itu udah tumbang satu Razel. Peter Extract dari Udil juga nggak bisa dimaksimalin lagi di momen seperti tadi. Dan mungkin kalau ada Pai di sana akan berbeda lagi ceritanya. Tapi Pai-nya lagi ditugaskan untuk clear di arah yang lain. Kekurangan damage dan banyaknya source skill yang udah dibuang tadi ini membuat kemungkinan besar ketika Onyx ngambil setup ke arah Lord nanti 30 detik lagi. Kayaknya Alter Ego tetap nggak bisa fight sih. Harus mirror lagi. Mirror mau nggak mau mereka benar-benar harus bawa game ini ke arah mid to the late game. Walaupun di mid to the late game tim Onyx pun punya power yang sama, punya power yang kuat. Tapi itu adalah salah satu solusi yang bisa mereka miliki saat ini. Karena setidaknya Razel bisa mengacak-acak backline, setidaknya ada power dari seorang Shelly Boy. Udil punya burst damage yang cukup. Karena mungkin sekarang Udil belum punya penetration, sedangkan di sisi seberang udah punya Athena, Octavus,
level berbeda. Itu kan salah satu faktor penentu juga untuk memenangkan tim fight yang mereka miliki. Apalagi dua source damage utamanya Alter Ego ya. Itu dua-duanya magical bang. Iya. Jadi satu Athena udah langsung nge-counter dua. Berharap dengan adanya Silly Boy dan juga mungkin Pai yang menjadi source damage fisikal utama dari teman-teman Alter Ego. Karena Silly Boy kan bikinnya ke arah defense. Ya, Dan betul. Lordnya free. Gak bisa dikontes, bahkan di mirroring pun gak bisa bang. Karena bawahnya ditutup sama Sans. Kalau misalnya ini 12.000 berbanding 9.000 udah mulai nambah lebih jauh lagi loh goldnya. Ya dan wah ini Lordnya muncul bisa dapetin satu base turret atau bahkan semua base turret loh. Dengan perbedaan gold kayak gini beda 1,5 sampai 2 item ini bang. Ya makanya kalian juga aku ingetin sekali lagi jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB setiap pembelian item dan voucher ya di dunia games. Oke, kita melihat langsung ada teriakan di atas langit. Ada Onyx dari para sobat Onyx. Para pemain dari tim Alter Ego mereka berada di posnya masing-masing mencoba untuk melakukan defensif terhadap base yang mereka miliki. Tapi satu hal yang mereka belum ketahui, di mana Kairi? Oke, defense sebenarnya kalau kita hitung high groundnya ada Parsia bang. Alright. Jadi kalau ada out position dari teman-teman Onyx, punishment itu bisa terjadi. Wall charge, Vita Strike dan spam dari Chrono Dash-nya Raizel. Satu bisa tumbang. Tapi kali ini Kairi udah mulai join kepada para pemain tadi tim Onyx lainnya. Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit defensif. Tapi Boss membuka begitu saja. Federation kuat dan Sans. Fokus ramai menuju ke sana Udila. Hilang begitu saja. No high ground defensif. Alter Ego dipecahkan dari base turretnya sedikit lagi. Tapi mereka masih bisa bertahan. Dan Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Ini mungkin satu wave yang harus diperhatikan oleh tim Alter Ego dari top lane. Karena kalau tidak base turretnya pecah, itu menjadi problem mereka. Bebas banget untuk tim Onyx untuk bisa ngedive dari sisi top lane. Ya nilai positifnya masih ada base start, masih lengkap semua untuk Alter Ego. Nah kalau misalkan kita lihat dari pushnya Onyx tadi, sebenarnya memang ini adalah kendala karena Lordnya masih Lord pertama. Belum ada efek charge-nya. Dan flanking dari Sans itu udah bagus banget sih. Dia bikin udilnya nggak bisa ngapa-ngapain dan dari segi item bisa kita lihat defensive item full pastinya untuk Glue dari Boots. Ya kita tahu Glue lah. Namun mungkin yang kita bisa compare sedikit adalah kedua mid laner. Sans yang udah jadi Clock of Destiny dan Genius One pastinya punya damage yang cukup untuk numbangin ya paling nggak 3 member lah dari Alter Ego yang kena kombonya. Tapi nggak untuk Udil. Udil masih butuh item, terpaksa bikin steel leg plate loh bang. Iya. Gara-gara lawan Fanny nih bang. Dan bahkan lihat di situ steel leg plate-nya agak sedikit tidak berguna. Kenapa? Karena gold difference yang jauh, Lim. Ya, ini untuk early-nya tadi sih. Karena ya kita tahu lah Fanny 2 kabel, Cutthroat 1 udah langsung hilang. Satu sih, lewat sekali Cutthroat hilang sih dia Makanya. sekarang. Dia BOD bro. Yes. Wah ini karena udah free sih. Iya Ini dia free banget Dia soalnya. BOD, bayangin ini BOD sedangkan Udil cuma punya steel leg plate for defensive. Dia juga gak pakai warrior boots loh. Karena dia butuh damage, setidaknya walaupun gue gak punya lightning truncheon, gue punya COD dan akhirnya sekarang udah ada lightning truncheon, setidaknya ada sedikit damage petir-petir manja yang dikeluarkan oleh seorang Udil. Gemetar-gemetar geremet mungkin bisa membuat tim Onyx kali ini mundur ke arah belakang. Tapi targeting penting juga nih. Karena nggak semua player dari Onyx loh bisa ditumbangkan walaupun udah jadi Lightning Truncheon. Seperti Sans ataupun Kairi dan Rockwave. Oh, mau coba di baiting begitu saja. Sans tershutdown. Bait yang dilakukan oleh para pemain dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan Sans. Tapi bukan itu masalah utamanya Lim Kocul. Bung Lim, Lordnya berada di tangan dari tim Onyx. Iya, Lord udah enhance loh, jangan lupa itu. Dengan maksimalin untuk using Lordnya, bagian atas harusnya udah bakal hancur. Yang penting dia bisa jalanin 3 wave minion secara bersamaan. Dan kita melihat kali ini dari CW. Adanya critical tambahan, wow ngambil critical juga ternyata. Attack speednya 2, larinya cuma 1 nih Bang Ji. Yes. Jadi dia memang sebenarnya larinya berharap dari Electro Flash. Ya kalau memang ditabrak banget nantinya, dia susah kabur. Yes. Atau enggak setidaknya dia punya flicker dan para pemain dari tim Onyx mencoba untuk mendapatkan satu babes turret di mid lane. Di arah top lane akan dilepaskan begitu saja para pemain dari tim Onyx. Mereka belum ada yang mau fokus melakukan team fight karena belum ada Sans yang beredar di radar dari tim Alter Ego. Belum terdeteksi sama sekali, bahkan Kairi juga belum kelihatan batang hidungnya. Tapi lihat, Kozel tidak dapatkan. Sans terlihat posisinya di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx, mereka masuk ke dalam base. Kairi masih menunggu momentum di saat semua source skill Alter Ego sudah hilang. Tapi saat Kairi melihat Sally Boy dan mereka boy di arah bottom lane seorang diri bakal coba di follow up begitu saja. Mencoba mendapatkan satu Sally Boy berhasil mundur ke arah belakang. Fokus ke arah base-nya.
Sas juga belum bisa di pick off. Dan soft Nice, skill Kiboy. yang dikeluarkan para pemain dari tim Onyx. Tapi nampaknya itu bisa menjadi sebuah kesalahan yang mahal loh. Misplay sepertinya. Misplay dari Keyboy itu bisa menjadi sebuah kesalahan yang mahal nampaknya. Mid-click, Rizal depan sana, Rafael dikeluarkan, dan bahkan Kairi masuk dengan instant, Castro didapatkan. Star Race membuat para pemain dari tim Alter Ego porak-poranda. Mereka hilang begitu saja, 1 poin kill tambahan, Rasi tertakedown, Flicker membuat boost kali ini gak bisa bertahan sama sekali di Moni. Mereka terlalu bersenang-senang. Mereka tidak fokus ke arah base-nya. Minion memang masuk ke dalam. Tapi lihat, Rasi masih bisa Boost mempertahankan dirinya dan di follow up seorang Boots. Masih bisa di-clear kalau Pai dan Udin memiliki ultimate. Enggak, ini enggak ulti. Tapi nampaknya mereka tidak akan menyelesaikan dan mengasih nafas para pemain dari tim Onyx. Berhasil mendapatkan game yang pertama. One-sided is real. Ketinggalan gold dimiskinkan secara total. Ini secara tidak langsung. Onyx bermain dengan 50% map. Bermain ke arah mapnya Alter Ego saja. Tidak ada map Onyx yang disentuh oleh tim Alter Ego. Bahkan di akhir tadi kita melihat base dari Alter Ego seakan-akan menjadi taman bermain bagi Iya, Onyx. makanya gue bilang dia bermain-main di sana. Dia bisa end bang, kalau dia mau. Tadi tinggal ceweknya gebuk objektif, itu bisa end. Gak ada watch charge, gak ada fitur air strike. Dia clear. Dia Clear minion. Dan dia kill dulu. Ya ini memang dia mau membuktikan kalau dominasi dari Onyx di game pertama itu nyata bang. Dia mau membuat Alter Ego ini lama untuk resetnya. Karena kita tahu one-sided game itu akan berdampak kepada playernya untuk resetnya. Berat banget bang.